Kajian kita sudah sampai surat An-Nisa ayat 87 ya, 87. Nah ini kemarin kalau kita ingin mengulangi lagi, kalau saya sudah saya upload di YouTube, diberi judul cara menjawab salam yang benar dari ayat 86. Jadi kemarin sudah dibahas ajaran Rasulullah bahwa menjawab salam itu minimal sama. Sama itu artinya kalau assalamualaikum ya alaikumus, ada musnya, tidak alaikumussalam. Kalau ya alaikumus salam, maka ini jarang yang membahas ya. Memang mungkin dianggap daya ulus biasa lah. Assalamualaikum, alaikumussalam gitu. Itu belum sama itu. Kalau kita lihat kajian bahasa Arab ya, karena bahasa Arab memang strict ya, dalam artinya sesuai dengan aturan bahasa. Ya, bahkan kemarin ketika ada seorang sahabat yang beri salam sudah sampai lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian Rasulullah jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kok nggak ada lebihannya Rasulullah? Lah kok seorang isam lebihan wis entek kabeh. Sehingga para ulama sebagian berpendapat bahwa dengan ada wa itu sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus waalaikum ada wawunya itu sudah lebih daripada assalamualaikum. Ada ya namanya orang pendapat lah, itu biasa. Nah kemudian kita sedikit perdalam lagi tentang ayat ke-87 yang tadi sepintas saya mendengarkan untayan uraian dari Dr. Sarwat. Ini kan ayat 87 kemarin berbicara pertama bahwa Allahu la ilaha illahu, ya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Faktanya ada ilah-ilah apa enggak? Ya ada ilah-ilah yang lain, tapi tidak benar, tidak berhak untuk disembah. Karena ada ilah yang mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kowe ngerti ora? Wong sing ndadekna nafsu ne dadi sembahane. Sembah itu apa? Apa turuti wae. Karena kalau namanya menyembah Allah kan artinya kan semua perintahnya suruh ditaati, semua larangannya juga ditinggalkan, kan itu intinya, berusaha seperti itu. Ya kalau orang kok semua kemauannya hawa nafsunya dipeloni baik, kepengen apa dituruti baik, kan pada baik kalau menjadikan kayak seolah sesembahan ilah gitu. Padahal kan kita hidup berdasarkan aturan Islam yang sudah mengatur seluruh aspek kehidupan dari tidur sampai tidur lagi. Tidak ada agama yang syariatnya selengkap itu, karena saya pernah nulis ketika bimbingan tesis, semua orang beragama meyakini bahwa agamanya mengatur seluruh aspek kehidupannya dari tidur sampai tidur lagi. Dosen saya menanyakan, apa kamu yakin begitu? Oh, langsung terpikirkan, oh berarti ya nek agama Islam orang kayak gue, karena dia bukan orang Islam kebetulan. Akhirnya saya robah kata-katanya menjadi semua penganut agama Islam atau semua orang Islam meyakini atau mempercayai bahwa agamanya itu sudah mengatur seluruh aspek kehidupannya, dari bahkan sampai masuk PCP ada aturannya, kan begitu. Wain anak aturane, mangan anak aturane, pakaian ada aturan, semuanya ada aturannya lengkap. Hanya persoalannya satu, kita paham apa enggak aturannya, setelah paham aturannya bisa mengamalkannya apa enggak. Semuanya sudah tercakup dalam pegangan kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Makanya dalam khutbah Jumat kemarin saya sampaikan materi tentang kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi dengan kitab suci kita Al-Quran. Paling tidak ada 4 tingkatan. Sudah sampai mana kita tingkatan berinteraksi dengan Al-Quran? Tingkatan pertama namanya tilawah. Tilawah itu artinya hanya sekedar baca, moni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nggak sampai dipikirkan ngerti apa artine, itu baru tilawah. Dan kalau kita merujuk kepada hadis yang berpahala, itu bukan yang tilawah, tapi yang qoro'a, level kedua. Makanya hadisnya berbunyi man qoro'a, bukan man tala Al-Quran, man qoro'a harfan min kitab. Jadi kalau tilawah sekedar membunyikan moni, ini kadang-kadang kita kan salah pemahaman. Jadi apa? Kita darus, udah tingkat tinggi itu, level ketiga. Jadi level pertama tilawah. Jadi kalau kita sekedar baca moni gitu sesuai dengan tajwidnya, itu namanya
tilawah. Tapi kadang-kadang kan karena saking umum di masyarakat, ya terjadi istilah bahasa Jawa salah kaprah. Yang bener malah dadi ora lumrah. Akhirnya apa yuk godhog wedang lah, mau wedang kan wis digodhog. Ngimbe apa wedang. Ini apa liwat sega, lu sega kok diliwat jadi bubur. Itu namanya salah kaprah di bener lumrah. Tapi kita perlu memahami bahwa dalam istilah berinteraksi dengan Al-Quran, kalau sekedar membunyikan sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, namanya bukan tadarus tapi tilawah. Itu. Kemudian yang Allah Rasulullah janjikan barang siapa membaca, karena bahasa Al-Quran bahasa Indonesia kadang-kadang macam-macam semuanya, kadang-kadang memang bahasa diyakini kita dipahami bahwa di seluruh dunia bahasa yang kosa kata-katanya lebih paling lengkap itu bahasa Arab. Makanya ada ayat lain mengatakan Quran Arabiyya, inna anzalnahu Quran Arabiyya la'allakum ta'qilu. Justru biar kau pinter, biar akal dengan belajar bahasa Arab. Mestinya semua orang Islam dia harus semangat belajar bahasa Arab. Jangan sampai tiap hari ngomong bahasa Arab tapi tidak tahu ngomong apa. Semua orang Islam kan wajib berbicara bahasa Arab. Kapan? Ketika sholat kan gitu. Sehingga harus dipikirkan dari sekarang. Kalau wis kadung tua ya kadang-kadang angel lah belajarnya. Tapi kepada anak generasi kita mestinya harus terpikirkan. Mendidik anak kita ngerti bahasa Arab apa ngerti bahasa Al-Quran apa tidak gitu. Harus dipikirkan. Jangan sampai pikirannya lama harus sekolah sing bahasa Arab ya anak orang bisa jadi pegawai. Lah apa harus sekolah dari sini jadi pegawai ya enggak. Masalah rezeki Allah pastikan sudah menyiapkan rezekinya masing-masing. Sampai diyakini kalau ada orang kok artinya semua manusia tidak akan mati sebelum rezeki jatahnya habis. Ya iya harus mati ya entek rezekinya begitu. Nah ini. Ya maka dari sini kita ulangi, kalau sekedar membunyikan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid dan makhraj hurufnya namanya itu tilawah. Kemudian kalau qiraah itu membaca mulai dengan merenungkan maknanya, ini pengetahuannya gimana maksudnya, itu qiraah. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa qiraah mengqiraai Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, alif lam mim 30 kebaikan. Tapi butuh duit ya ngaji terus. Bukan uang, bukan duit, tapi itu kaitannya nanti di akhirat lah. Istilahnya pahala yang kita terima nanti dimulai dari setelah masuk liang kubur nanti sampai di akhirat. Nah, jadi kalau qiraah makanya ketika Rasulullah diberi wahyu pertama kan iqra, enggak ada tulisannya. Iqra bismi rabbikal ladzi, bahwa iyalah ya luar biasa ya, lemut cilik kayak kok bisa nyedot kuwi selange bolongane ki sepira ya cilike ya. Jantung ini sepira cilike ya, itu kan mulai sampai saya memikir-mikir itu qiraah. Kemudian level ketiga kalau qiraah barangkali bisa dilakukan sendirian. Qiraah bisa dilakukan sendirian, yaitu membaca di rumah, mempelajari ya begini ya kenapa ini boleh direnungkan. Tapi level ketiga namanya tadarus, itu yang kita laksanakan sekarang. Tadarus itu bareng-bareng. Tadarus itu bareng-bareng. Hadisnya adalah yang sudah kita hafal, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Itu hadisnya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa ghashat lahumur rahmah wa hafathul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Itu hadisnya. Ya kalau enggak hafal bahasa Arab ora apa-apa lah, yang penting hafal maknane, kandungane. Setiap kali ada sekelompok orang ngumpul-ngumpul di masjid, satu tilawah Al-Quran, dan setelah dibaca, setelah ditilawah, ditadarusi, dikaji maknanya. Maksudnya apa? Itu bakal mendapatkan 4 hal, dapat ketenangan, diliputi kasih sayang Allah, diliput para malaikat, disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk lainnya. Luar biasa hari ini. Makanya kita sempatkanlah walaupun hari-hari Ahad, barang 1 jam, 1 jam setengah, kita sempatkan masjid, gerimis-gerimis yang makan apa maning yang terang. Ya kalau enggak ya kan istilahnya memang lah ngaji rumah kok bisa, orang ngumpul-ngumpul. Ya itu di rumah adalah saat-saatnya kita bisa belajar dari YouTube, dari radio, dari televisi dan sebagainya. Itu jadi dibaca lalu dikaji bareng-bareng, itu tadarus. Di mana barang-barang yang apa ini mana dan sebagainya.
Nanti tingkat terakhir itu tadabbur. Tadabbur itu dikaji secara mendalam dan sebagainya, kemudian sampai merasuk ke dalam hati, lalu menjadi penggerak untuk kita praktekkan. Nah, itu agak lumayan lebih berat lagi, karena selama ini kita merasa kita itu lebih banyak ilmu yang sudah diketahui daripada yang sudah diamalkan. Ya memang beramal tanpa ilmu tidak ada nilainya, tapi berilmu tanpa diamalkan ya dosa juga, gitu kan. Makanya kita berusaha berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang selain kita ucapkan, yang sering kita ucapkan, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berharap yang sudah kita ketahui kemudian masuk dalam hati, dan kita berusaha untuk bisa menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan yang sudah kita paham. Itulah tingkatan tertinggi, yaitu tadabbur. Kalau orang yang tidak mau tadabbur, artinya hatinya anak gemboke, bahasanya lah orang lebut tunjuk. Nah, itu nanti berlaku orang-orang kafir pada baik. Kan ada Al-Qur'an surat Al-Baqarah udah kita bahas dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini gini mau mental orang kafir ya. Masalah kafir sudah pernah kita bahas dulu. Orang kafir itu dinasihati atau tidak, ngaji apa ora berubah aja bae. Pertanyaannya, wong Islam bisa dikafir apa enggak? Ya bisa, karena memang dulu kita sudah bahas kafir itu ada dua macam. Kafir i'tiqadi, ya orang bukan orang Islam. Yang kedua, kafir nikmah. Kafir nikmah, orang yang mengingkari nikmatnya Gusti Allah. Salah satu contohnya dulu kan udah, misalnya pasti gampang disadari ketika ada hadis mengatakan kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan, alasannya mereka itu kafir kepada keluarga. Kafir bagaimana? Yaitu kebaikan yang sekian lama dibuat oleh suaminya hapus gara-gara kesalahan satu. Lalu ucapannya jenengan lah ora tahu gawe apik atau nyeneng nanyong ora tahu aweh. Mbok ilang kabeh. Lho wis 20 tahun urip bareng, apa yang enggak ora taune babar blas. Maka mulai hari ini, ya dari kemarin-kemarin, khususnya ibu-ibu dengan hadis ini jangan sampai keluar dari ucapannya jenengan lah ora tahu main, atau jenengan lah selalu gawe susah, selalu berarti kan terus-terusan gitu. Itulah yang kategori kafir terhadap keluarga. Kafir nikmat berarti ya tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk yang seperti Allah kehendaki. Nah, itu kalau orang-orang kafir memang ajek main, orang gugut omongnya ya lah harus biasa main lah gitu. Nah, ini makanya kaitannya Allahu la ilaha illahu, artinya kita mestinya selalu meyakini dan mempercayai, mengamalkan bahwa ya harusnya yang menjadi ilah, menjadi sembahan, menjadi panutan yang kita taati kita ya Allah. Artinya tidak boleh melakukan ketaatan lain kalau itu bertentangan dan ketaatannya kepada Allah. Seperti misalnya kemarin ada ungkapan bahwa kalau ibu-ibu, ini khusus bagi ibu kan, kalau bapak-bapak tidak bisa masalahnya. Ibu-ibu nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sunnah lah. Asal bisa menetepi 4 hal itu akan disampaikan kepadanya nanti di akhirat atau di hari kiamat. Silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Apa baik anak sing ngapal? Satu apa ibu-ibu? Jaga sholatnya. Ya jaga dalam arti ya waktunya sholat cepat segera sholat aja ngomong-ngomongan gitu. Bener-bener bahkan kemarin saya mendengarkan sebuah untayan bahwa sholat sing diterima itu bisa satu sholat nggak diterima sama sekali, bisa cuman sepotong, bisa menamburinya tok. Itu diantaranya diyakini, dipahamkan ketika kita sholat yang benar-benar khusyuk itu diterima. Di antara khusyuk itu adalah kita tidak muncul pikiran ngobrol dewek. Nah, dokter begitu. Ini karena ada penjelasan kalau ada azan itu setannya ngibrit melayu. Bahkan ada komat yang melayu, tapi kok begitu komatnya rampung, merek mending gue setan itu. Ayo ngono-ngono Pak, ngomongin mikir apa ya. Khonza bapak jeneng setan yang masya Allah. Kamu namanya bu? Walah. Makanya pengertian jaga sholatnya ketone kayak lu. Ya, kamu nanya ya wis biasa gampang banget terus.
Aku sih bisa lah, jangan. Sampai-sampai dulu udah dibahas kan. Fala tuzaku amusaku di mana? Kau aja nganggap wis suci. Dalam arti lahannya nyuruh apa-apa nih gitu. Satu jaga sholat kalau bisa mau. Yang kedua jaga puasa. Puasa diutang Ramadan begitu rampung Syawal langsung nyerutang umpamanya gitu. Alah angel banget. Yang ketiga jaga kehormatan. Aja ngasih luwi ayu nang ngarepe wong lanang liya di mana ngarepe bojone. Alah angel maning gue. Sing nomor 4 manut maring bojone kecuali diperintah maksiat. Wah aku angel kabeh ya udah. Kalau kira-kira nggak bisa menjaga 4 itu ya berarti kita tetap menggunakan amalia-amalia yang lain. Semangat puasa sunnah, semangat sholat sunnahnya, semangat zakat sunnah, semangat haji sunnah. Ada yang ketawa kemarin di masjid Tangsari. Hah? Ustaz, haji sunnah? Ya iyalah, kalau haji pertama kan wajib, haji yang kedua sudah sunnah. Misalnya kayak gitu. Artinya untuk ibu-ibu ini memang berat juga untuk bisa 4 hal memang silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Allah angel. Ya kalau merasa angel berarti ya kita berusaha yang lainnya juga lah. Mudah-mudahan itu ya. Nah kemudian ayat sim'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, kamu pasti akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa ragu-ragu lagi. Dan siapakah yang paling benar ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Nah maka tadi saya sempat menyaksikan di YouTube-nya Dr. Sarawat pertama bahwa pembahasan kita akan dikumpulkan pembahasan hari kiamat itu umumnya kebanyakan yang dibahas itu tanda-tandanya hari kiamat, kiamat kayak apa, bisa seperti itu. Bahkan dijelaskan tadi bahwa tanda-tanda hari kiamat itu sudah disampaikan, sudah terjadi ketika Rasulullah masih hidup gitu. Nah, misalnya dulu ada tanda-tanda kiamat sudah dekat, memang sudah dekat, tapi kok sudah sekian ribu tahun ya, udah 1466 tahun kok. Jadi misalnya jadi perak, ini ya bahasa peraknya kan kita memahami bahasa Arab, kullu atin qoribun, barang apapun sing garep teka ya perak. Tapi sebaliknya sesuatu sing wis liwat walaupun mbek sedetik ya aduh karena orang bisa balik kan begitu. Nah maka Rasulullah bersabda bahwa buistu wasaah kahataini, Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim Bukhari tadi saya dengarkan, aku diutus dengan hari kiamat itu kayak gini, ya perak banget mbok lah. Tapi makna peraknya gue setahun apa orang tahun apa berapa puluh ribu tahun nggak terlalu penting bagi kita. Kita kan meyakini kalau kiamat kubro kita yang dia akan matahari nanti apa gunung-gunung hancur semuanya hancur kita mati semua. Lah orang usah nunggu bengkok delapan dia mati lah. Kayak pengajian sini kita nggak akan nambah hari kiamat mati ini lah. Apa enggak nih kira-kira ada sama hari kiamat kita naik gitu ya? Ya kita sih nggak tahu kapan terjadi. Tapi kalau dari umat Rasulullah kan Rasulullah mengatakan bahwa umur umati baina sittin wasabin, rata-rata umur umatku ke antara swidak karo 70. Lah Rasulullah umur swidak 3 umure. Kula pun 50 bodo ya. Jadi nggak sih swidak 4 umur 70 wis bonus wis kakean. Bonus umur. Artinya ketika kita membahas hari kiamat tidak terlalu penting kiamatnya kayak apa kejadiannya. Tapi yang paling penting untuk ditekankan, yang lebih penting adalah bare kiamat gue keprime gitu loh. Yaitu layat semanakum, kamu mesti dibangkitkan kabeh. Jadi yang dibangkitkan itu nanti setelah mati, setelah hari kiamat itu bukan makhluk-makhluk kayak binatang, nggak ada pembahasan kan? Karena akan mendapatkan perhitungan yaitu hanyalah makhluk-makhluk yang mendapat taklif atau oleh Allah dibuat supaya menyembah, yaitu jin sama manusia. Lah kita mikir lah kalau misalnya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa triliun manusia. Kemudian tadi dibahas bahwa ketika zaman Nabi Muhammad masih ada orang tidak banyak berebut, ada berebut warisan, berebut tanah, berebut apa. Dia kesini, wuluh, dengan begitu banyaknya manusia, karena butuh banyak kebutuhan. Akhirnya ada macam-macam gue, sekarang lagi rame ini demo di sana sini. Nah, itu kan semuanya dalam surat Al-Kahfi diterangkan, semua perbuatan itu akan dicatat keton kabeh. Semuanya. Ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita nanti di hari itu. Bahkan ada hadis mengatakan bahwa nanti di hari kiamat
seseorang manusia tidak akan bergeser dari tempatnya. Suasananya kayak apa, suara wit-witan, panasnya kayak apa, bingungnya kayak apa, tidak akan bergeser sebelum dimintai pertanggungjawaban 4 hal. Jangan umure min go ngapa, ilmune diakoni apa ora, hartane oleh kang ndi tinggo ngapa, dan beberapa dan lainnya lah istilahnya. Itu kan yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita untuk mempertanggungjawabkannya. Karena kayak masalah-masalah iman kepada Allah, cara salah tadi soten bahwa orang musyrik Mekah juga percaya sama Allah, tapi mereka menyembah Allah, tapi kan merasa lah aku orang nyembah patung, nyembah Gusti Allah, kan ngomong kayak patung men wong sing soleh men melih merek nama Gusti Allah gitu. Sekarang kan ada pendapat juga bahwa pakai analogi manusia. Jenengan ingin ketemu Pak Presiden, langsung telepon Pak Prabowo. Pak Prabowo, aku besok mau menghadap jenengan ya. Ya udah bisa. Harus lewat ajudan, lewat orang-orang yang bertanggung jawab menjaganya. Allah kan bukan presiden. Kira-kira kalau kita sama Allah bisa minta langsung nggak? Bisa nggak? Ya bisa. Allahumma ya Allah ya Allah. Orang datang, ya Allah melalui pakailah, tolonglah. Enggak, Allah bukan makhluk gitu. Allah memang mengatakan wabtaghi ilaihil wasilah, carilah wasilah, tapi wasilahnya amal soleh. Kan ada cerita dulu ya, ketika ada 3 orang berada di gua ya, ada orang tertutup guanya, dia di dalam batu besar, kan bingung, HP orang anak, ayo, wong dia nanti. Akhirnya mereka bagaimana kepengen bisa keluar dari situ. Akhirnya mereka menyebutkan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Allah tolong. Itu maknanya wasilah. Kita kan keliru kadang-kadang terjemahan. Ya karena ya kalau terpaksa melu-melu dalam lingkungan kerja. Semoga ya. Nah, tapi pemahaman wasilah seperti itulah ya. Kita kasihan seringkali malah ada misalnya tebusan kalau beras, tebusan dosa tebus kalau beras dan ini. Ya. Ya artinya ya kalau kita memahami dari ayat inilah bahwa ciri-ciri itu wasilah itu berarti kita beramal soleh boleh menyebut minta sama Allah langsung, dan yang penting bahwa Allah itu bukan makhluk, jadi jangan disamakan dengan makhluk. Oh jangan orang bisa jalur Gusti Allah langsung, jangan orang bisa bawa karena jalur karing Presiden Prabowo langsung, langsung menganang kok di kabuna. Ya nggak begitu, ya bisa-bisa saja. Sekarang saya misalnya kalau misalnya Pak Deddy Mulyadi tolong saya, bisa saja, tapi Allah yang jelas mukhalafatul hawa itu ya. Jadi tentang ayat kaitannya dengan dikumpulkan pada hari kiamat, itu pada hari kiamat yang penting, yang terpenting untuk kita pelajari, tidak persiapkan adalah bagaimana nanti ketika sudah dibangkitkan. Karena memang orang-orang kafir, ada orang musyrik Mekah itu diantaranya ada nggak percaya akan ada hari kebangkitan. Mati ya wis orang urusan. Makanya mumpung nang dunya itu istilahnya Pak. Ya wis pokoknya nang senang dunya mati ya wis rampung urusannya, ya sik nang dunya pokoknya ngibung segelem-gelem ae. Kan orang peduli hal haram, malah ada ucapan sing haram bae angel gitu, halal maning barang wis kacau barang kok. Nah, itu kan ada orang-orang yang tidak, bukan orang beriman kalau begitulah. Prinsipnya sing penting nang dunya lah, orang mati wis rampung urusan. Wis iki mumpung isi urip gitu. Ngakune ora usah nganggo hukum apa-apa, hukum karepe dewek bae, ya itu kan kacau. Nah, ini maka ketika orang sudah tidak peduli lagi ini halal apa haram, ini sesuai dengan syariat apa ora, ini hidupnya segelemnya kacau. Itu seberkas pengulangan sedikit tentang kita akan pasti dikumpulkan di hari kiamat, dan dalam surat Al-Kahfi dijelaskan semua perbuatan kita akan terrekam, tercatat dengan baik. La yughadiru dalam mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, di surat Al-Kahfi ya.
Wah kita apa gitu catatan lengkap temen orang sing keri siji ya. Itu luar biasa beratnya ya. Ya mudah-mudahan kita ya walaupun tetap pastilah yang namanya manusia tetap ada salah dan dosa. Tapi kita berharap mudah-mudahan amal solehnya lebih banyak dari amal salahnya. Pahalanya lebih besar daripada dosanya, kira-kira seperti itu dengan kita berusaha melaksanakan amalan yang solehah yang lainnya. Kita lanjutkan 1-2 ayat mungkin dari surat Al-Nisa, yaitu kita baca surat 88 ayat Nisa sama ayat 89 mungkin ya. Jadi kita tilawah, kita baca bareng-bareng, lalu kita kaji sebisa-bisanya. Monggo kita buka, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fala tattakhidhu minhum awliya'a yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira.
Shadaqallahul azim. Setelah kemarin beberapa ayat terlewat membahas tentang orang-orang munafik, ini kembali ayat ini membahas orang munafik. Fama lakum fil munafiqina ay ma lakum ayyuhal mu'minuna asbahtum farfar firqataini fi sil munafiqin. Fama lakum, mengapa wahai orang-orang beriman, tentang orang munafik ini kok kalian terbagi menjadi dua kelompok. Jadi ketika ada kaitannya dengan perang Uhud dulu, sebab turunnya ayat ini yaitu diriwayatkan oleh Sabit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke perang Uhud, faraja anasun min man kana mahu. Waktu itu kan di perang Uhud ada berapa, 300-an apa ya? 300 orang munafik yang balik dari 1000 itu kan pulang. Fakana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim firqataini, maka para sahabat Nabi terdapat dua kelompok. Faqala ba'dhum naqtuluhum, sebagiannya mengatakan kayak wong sing 300 pada balik kurang ajar ya, balikan perang pateni paen perangi gitu ya. Kemudian waqala ba'dhum la, sebagian lagi mengatakan jangan, orang munafik kan orang Islam. Dalam arti secara lahiriah dia juga sholat, dia juga syahadat, dia juga ikut bayar zakat mungkin gitu. Jadi sekali lagi, orang munafik itu secara lahiriah dia orang Islam, tetapi dia bukan karena Allah, tapi karena memang cari keuntungan duniawi. Yuraunan nas, mereka pamer sholat ya sholat, tapi bobo-boboan. Anggap sholat akeh wong semangat, ngerlang ngasih ngeruh, bebeh. Itu kan itu orang munafik. Maka dalam ayat ini Allah menegur, kenapa kamu orang-orang beriman kok terdapat dua kelompok? Wallahu arkasahum bima kasabu. Jadi kelompok pertama tadi beranggapan, lah kalau gitu kita perangnya aja mereka lah. Yang satu lagi, nggak usah, jangan. Ba'dhum yaqulu naqtuluhum wa ba'dhum yaqulu la naqtuluhum wal hal annahum munafiqun. Wallahu nakasahum wa raddahum ilal kufri bisa binifaq wal isyan. Wallah, sementara Allah, padahal Allah telah membalikkan mereka karena kelakuan mereka sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang munafik itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat, dikembalikan menjadi, dianggap sebagai orang kafir, tidak beriman. Wallahu nakasa, Allah membalikkan waradahum, dan membalik mereka ilal kufri, kepada kekafiran. Jadi ya gampangannya kelompok manusia itu dua kelompok besarnya, yaitu mukmin dan kafir gitu. Nanti yang kafir dibagi lagi, ada yang ahli kitab, ada musyrik, ada munafik. Gampangannya seperti kira-kira. Kalau dari penjelasan ini kan kita membahas bahwa manusia kelompok besarnya ada dua, mukmin sama kafir gitu aja. Nah kalau yang kafir nanti ahli kitab, ya misalnya Yahudi, Nasrani. Ada yang musyrikin, berarti ya yang mungkin dia tidak beragama tapi musyrik. Tapi kalau dalam pemahaman yang lain ada, ya enggak ada yang lebih musyrik daripada orang Yahudi Nasrani ya. Lalu dia ya katanya percaya pada Allah tapi menyembah yang lain juga gitu kan. Maka ya itu pendapat orang-orang ya. Artinya kalau dari penjelasan ini kita bisa mengklasifikasikan bahwa manusia seluruh dunia nanti di akhir hari kiamat terkelompok menjadi dua besar, yaitu kafir dan mukmin atau beriman. Bahkan kalau ada istilah Islam, kita singgung lagi, orang beriman mesti orang Islam. Orang Islam tentu beriman, gitu. Artinya kan seperti itu. Karena memang ada ayat-ayat yang menjelaskan. Nah, di sini Allah menghukumi, Allah membalikan mereka karena kekafiran, karena kemaksiatan atau karena dosa-dosa penentangan mereka, karena mereka sendiri
akhirnya Allah mengembalikan mereka, menghukumi mereka sebagai orang kafir. Aturiduna an tahdu man adallallah, apakah kalian berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang yang sudah Allah sesatkan? Wal istifham lil ingkari wa taubih fil maudhi'aini. Jadi pertanyaan ini bukan untuk takon men dijawab, bukan, tetapi sebagai untuk ingkar, mestinya jangan begitu. Wal makna la takhtalifu fi amrihim, arti ayat ini adalah kamu jangan berbeda pendapat dalam urusan mereka. Wala tadunnu, kamu jangan mengira bahwa fihimul khair, bahwa mereka ada kebaikan dalam mereka. Li anallahu hakama bidolalihim, karena Allah sudah menghukumi mereka itu tersesat. Ya, pokoknya namanya bahkan orang munafik itu kan dianggap musuh Islam yang lebih berbahaya daripada orang kafir biasa. Karena apa? Itu karena orang munafik ya nyerandu apa ya istilahnya, pura-pura jadi orang Islam, pura-pura melakukan syariat Islam padahal bukan karena iman, tetapi karena ya kepentingan duniawi saja. Apa main jadi pejabat, apa main uli bagian, apa kayak gitu. Maka orang-orang munafik difirmankan dalam Allah fit darkil asfal minan nar, di neraka yang paling bawah. Dan termasuk ada munafik hakiki, ada yang unsur kemunafikan kecil dan sebagainya. Allah sudah memberikan tanda-tandanya. Di antaranya naik ngomong yang lomboni, naik janji yang ingkari, naik percaya berkhianat, itu di antara sifat-sifat kemunafikan. Dan ada hadis, tapi mungkin ini apakah sahih apa tidak, tapi ini masyhur bahwa kalau kita ingin lepas dari sifat munafik, diantaranya kalau kita sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, sehingga ada sholat arba'in istilahnya. Itu ada penjelasan bahwa barang siapa melaksanakan haji kemudian sholat arba'in di Masjid Nabawi 40 rakaat, 40 waktu. 40 waktu berarti kan 8 hari kali 5, 40 hari, 40 waktu, itu bisa terbebas dari sifat munafik. Kemudian di sini ya mungkin sholat jamaah 40 waktu, 40 hari lah kira-kira. Jelas konsennya kita bagaimana beribadah sebaik-baiknya lah, sehingga karena kita tahu fadilahnya sholat berjamaah, ya diusahakan semaksimal mungkin sholat itu selalu berjamaah. Saking pentingnya sampai-sampai Rasulullah mengizinkan ada orang sudah sholat fardu, lalu ketika sudah selesai kok ada orang datang sendirian, kon sedekah, kon sholat maning, kan itu kan sangat pentingnya sholat jamaah. Maka kita berusaha jangan sampai nggak jamaah. Kadang-kadang kalau di sekolah pas sudah masuk asar, adzan sudah masih di sekolah dan asar, saya perhitungkan kalau saya pulang masih bisa ngimami di sini, tapi ada teman, Pak, sholat di sini lah. Mikir, oh ini teman kalau dia pulang ke kesugihan nggak dapat jamaah, ya yulah menggunakan nasi ngimami, ayo sholat berdua. Itu sampai sepertinya mestinya. Karena bahkan ada riwayat bahwa seorang ulama apa seorang soleh, seorang sahabat, dia berani membayar piramen bisa jamaah. Ayolah, ayo tak bayar, perlu tak bayar apa kepriwe. Itu kan pentingnya. Kita kadang-kadang pakai prinsip lah, mau lihat. Ya, jadi saya tetap menekankan bahwa kalau memahami syariat Islam atau teks-teksnya tidak bisa sendiri lepas dari yang lainnya. Ya kalau mau konsekuen ibu-ibu, kan memang ada hadis sebagai ibu-ibu sholat paling utama sholat di rumah sendiri. Apa ilatnya, apa penyebabnya? Lalu kalau memang hadis yang diamalkan, ya harusnya hadis yang lainnya diamalkan juga, atau ayatnya dihafalkan. Kalau memang tidak mau sholat di masjid, ya jangan keluar dari rumah, bahasanya kecuali darurat. Ini celancangan ini di ora, anggap sholat jamaah alasannya lebih utama nang rumah, ayo kan ya keliru. Ya, artinya sholat jamaah di rumah silakan jamaah, ibu-ibu ada anaknya, ada cucunya, ada siapa, ya nggak masalah. Ya, diusahakan bahwa pentingnya sholat berjamaah, kira-kira seperti itu. Nah ini kembali kepada ayat ini, bahwa Allah sudah menghukumi orang-orang munafik adalah orang-orang yang selineh dengan orang kafir. Jadi kamu nggak usah berusaha lah mencoba untuk memberikan hidayah kepada mereka. Aturiduna tadi, aturiduna hidayatan man adallallah. Apa kamu menghendaki hidayah pada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Aiman yudlillahu falan tajid lahu tariqan ilal huda wal iman. Memang kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, ya dia tidak akan
mendapatkan jalan petunjuk untuk kembali menjadi beriman. Sudah ditersatkan. Artinya tetapi sudah kita sampaikan di awal memang bahwa nikmat terpenting itu nikmat hidayah, dan hidayah itu hak prerogatif Allah yang punya. Nabi Muhammad pun ditegur, diingatkan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai pun sekalipun, misalnya Nabi pamannya. Jadi ketika pada akhirnya paman yang bernama Abu Thalib yang membela mati-mati sejak Nabi berumur berapa tahun ya? Abu Thalib merawat Nabi Muhammad sejak umur berapa tahun? 8. Umur 6 tahun dirawat sama mbahnya, meninggal mbahnya umur 6 tahun. Lalu sejak 8 tahun sampai menikah, sampai punya anak, sampai punya cucu mungkin, sampai punya anak lah, sampai berkeluarga, sampai rumah-rumah, sampai menikah sama Khadijah, itu dalam kawasan, dalam perawatan, dalam pertanggungjawaban Abu Thalib. Tapi pada akhir hayatnya Abu Thalib tidak bersyahadah. Itu sampai Rasulullah terkenal dalam bicara secara Islam, tahun di mana meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya istrinya disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Tapi Allah kemudian menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka insyaallah kalau kita bisa mengamalkan, meyakini, memahami ayat ini, ya kita berusaha memberikan tambahan hidayah misalnya kepada anak kita ya. Kita punya anak, punya istri, punya suami, punya keluarga. Kita berusaha menambahkan hidayah karena kita meyakini hidayahnya belum cukup. Makanya setiap hari kita tidak kurang minta sampai 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Kan minta hidayah itu. Kita minta, kita berusaha bisa menambah. Tetapi ketika misalnya anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, teman kita belum bisa bertambah dalam hidayah, alias katanya kono jomoy angel temen ya kono aja bae ya kita hanya sifatnya berusaha masih ingat pertanyaan Bapak ini tuh, masih ingat itu dulu itu. Mas, kalau kita misalnya didik anak diomongi surat berubah-ubah kepriwe guys, kita hanya sampai kapan guli caranya berusaha menambah hidayah bagi keluarga kita? Ya sampai maut memisahkan, sampai salah sijine mati apa nyung sira apa dhisik, kita berusaha. Seperti Nabi Nuh juga kan. Nabi Nuh juga mengajak kepada anaknya, ayo kan melu papa. Kalau orang nuar mengana, menunggu mati baru kelangan. Intinya ya Nuh, anakmu gue bukan keluargamu. Laisa min ahlik, innahu amalun ghairu. Anakmu gue kayak apa orang ya wis. Insya Allah kalau kita sudah berusaha mengamalkan ayat ini, itu apapun yang terjadi ya paling-paling ya mungkin apa yang salah ya, tapi tidak terlalu sifatnya kayak mungkin putus asa atau gimana. Memang tidak boleh putus asa. Ya, di sini dijelaskan bahwa kalau Allah sudah sesatkan ya sudah, nggak bisa untuk bisa kembali mendapatkan jalan hidayah. Tetapi memang di dalam ayat selanjutnya nanti ya bisa saja karena kita kan sudah dapat pengetahuan yang lain, kita tidak boleh memvonis seseorang. Oh kayak wong kayak munafik kan mati mesti munafik. Enggak boleh. Kita enggak boleh. Bahkan kalau ada orang sejahat apapun kita tidak mengatakan orang seperti itu tidak mungkin nanti bisa husnul khotimah, enggak boleh. Karena itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peristiwa yang terjadi sampai Mbak Un tadi malam ngobrol. Kayak anak wong ketabrak mobil polisi nang Jakarta, kok sing jujug nang makam ribuan kayak gue amaliai bocah gue nunggu priwe hari-hari ini mawane gitu loh. Kan salah satu katanya tanda-tandanya orang itu solih apa itu kan yang nyolati kemudian nganterin yang wakaf banget gitu. Kayak nunggu ada mas Rukin ya. Lo kan Bu Alfa biyo kok bonjungno. Ya kita berusaha lah dalam arti ya sekali lagi bahwa kita tidak tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Akhir hidup kita juga nggak ngerti. Kemudian juga kadang-kadang mungkin kita berpikir, ya lama ya dan yang mati ini kayak ketabrak mobil. Sebenarnya bukan kita kalau kita melihat kepada peristiwa yang sudah terjadi, kita itu misalnya kita memahami sahabat Umar, Utsman, Ali itu matinya ditusuk orang. Apakah tidak husnul khotimah? Ini. Jadi kalau masalah mati ini kepriwe kita nggak dia berhak melasi dia temen ya mati ini kayak ya kepenak sih mati turun hari ke kasur pae.
Belum tentu kan. Nah ya karena kenyataannya Umar bin Khattab, Abu Bakar bin Umar enggak, Utsman bin Affan, Ali bin Abi. Ini ada 3 orang di antara yang 10 orang yang sudah dijamin oleh Rasul masuk surga. Jadi masalah mati ini mau kepring orang urusan apa kita tinggal kita berpikir kita itu ketika menuju kematian ya menuju kematian kita itu kira-kira solih orang intinya gitu. Jadi kita mengatakan bahwa yang husnul khotimah bukan berarti mestinya kudusin turun naring kasur. Apa kita berani mengatakan oh ya berarti kayak Utsman bin Affan suul khotimah lah mati ini ditusuk wong. Oh ya kayak Umar bin Khattab habis salat subuh ditusuk amburi ya kayak suul khotimah kan nggak bisa begitu. Tapi kalau saya pribadi saya yakin bahwa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu husnul khotimah di hadapan Allah dijamin surga lah. Kita yang enggak ada jamin apa malah wih melasi ya kayak berarti husnul khotimah ini ditabrak mobil umpamanya enggak bisa begitu. Bahwa kita bagaimana mati itu hanya salah satu sebab Pak. Ayolah. Makanya sebab yang paling pol ya jatah entek paling pol kan. Paling pol memang saya ada sebab. Oh sebab mati ini ketabrak mobil, sebab mati ini dibunuh wong, sebab ini tapi mati cuma satu. Maka kita tidak terlalu penting mempersiapkan ngemben mati ini kepriwe. Tapi dalam arti kita berusaha bahwa husnul khotimah itu ya di detik-detik terakhir kita sedang melakukan amal kebaikan lah katakanlah gitu ya. Semuanya tadi Utsman bin Khattab dibunuh orang ketika sedang membaca Al-Quran. Umar bin Khattab Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dibunuh orang ketika ngimami sholat subuh kayak gitu. Ali bin Abi Thalib juga begitu lah. Mungkin saja kayak misalnya sing korban ketabrak mobil polisi di Jakarta kemarin, dia lagi sambil nganterin ojol, nganterin paket apa sambil pikir juga siapa yang tahu kan gak ada yang ngerti itu. Nah iya artinya kan kita usahakan detik-detik nanti kita mati itu dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Maka pernah ada yang ngobrol Menteri Agama sambil rapat ngitung tasbih, dia pada dolanan HP, udah ada sing luar biasa itu gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin bukan pamer nyekeli tasbih ya, bukan pamer. Hanya kadang-kadang kan kita mungkin ketika ada sarana yang bisa mengingatkan, jadi kita ingat sama Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita tidak ada sesuatu yang mengingatkan, sering lupa kan. Budolanan apa kadang orang yang ngutang Gusti Allah kan begitu. Nah, jadi intinya bahwa insya Allah definisi meninggal husnul khotimah ya pada saat air itu orang itu mengamalkan Allah sedang beramal kebaikan apapun jenisnya lah. Mudah-mudahan kita persiapkan kematian kita diusahakan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu berarti ya setiap saat kita berusaha agar kita dalam kondisi baik karena kita tidak tahu kapan akan mati. Maka tidak matinya seperti apa orang mati yang penting, yang penting kita berusaha husnul khotimah itu. Nah, ini kaitannya bahwa meskipun di sini ada ayat mengatakan orang yang disesatkan oleh Allah kamu tidak bisa memberikan petunjuk ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu udah disesatkan sama Allah enggak. Bagi kita yang masih hidup adalah tidak boleh menganggap bahwa seorang itu tidak akan diampuni atau akan mati suul khotimah. Paling-paling kayak gue terus ya mungkin orang bakal suul khotimah gitu. Tapi ketika kita melihat orang berbuat yang katakanlah salah ya kita berusaha untuk memberikan nasihat karena memang itu ada perintahnya. Tapi bagaimana hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah untuk ayat ke-89 yang kita sambung di lain waktu. Intinya dari ayat ini adalah man yudlillahu fala najlahu sabila. Barang siapa yang oleh Allah disesatkan ya betul tidak ada yang bisa memberikan petunjuk karena memang petunjuk atau hidayah itu hanya semata-mata miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Di antaranya adalah doa Rasulullah SAW ketika dilempari batu di Taif, kemudian dia berdoa Allahumma hdi qaumi innahum ya'lamun. Ya Allah tunjukilah berilah hidayah umatku karena mereka itu menyakiti aku karena mereka tidak tahu bahwa ini aku Rasulullah sebagainya. Mungkin itu kajian kita. Apa ada yang perlu ditanyakan? Gak ada ya? Gak ada lah. Atau ada ikuti? Gak ada ya? Nah mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari kita bisa pahami. Kalau gitu tuh yakin benar kita amalkan. Adapun
kekurangan-kekurangan atas sebatas kemampuan saya mohon maaf. Dan marilah kita berdoa kepada Allah juga, mudah-mudahan Allah senantiasa membekali kita dengan kemampuan untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita di akhir hari kita akan mencapai predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.